Kelanjutan cerita novel Ruang Untukmu. Bab 206. Tasya mengantar Jody ke taman kanak-kanak pagi itu. Saat anak itu berjalan menuju pintu, dia berbalik dan mencium sang ibu. Berkat sikap manis putranya, Tasya bersumpah akan mendapatkan promosi dan menjadi direktur asosiasi supaya bisa mendapatkan gaji yang lebih baik. Sesampainya di perusahaan, dia duduk di kantornya dan tiba-tiba teringat bahwa Elsa masuk kerja hari ini. Jadi, dia langsung menelepon Maya dan memintanya untuk mencari tahu soal Elsa. Tidak lama kemudian, Maya berlari ke kantor Tasya dan memberitahu, "Tasya, adikmu akan ditempatkan sebagai resepsionis di meja depan." Yah, berhubung dia sama sekali tidak punya pengalaman bekerja di perusahaan, kurasa menjadi resepsionis cocok untuknya, pikir Tasya. Rupanya, Elsa sudah datang lebih awal dan mulai bekerja di meja depan. Dia membawa lipstik sebagai hadiah perkenalan untuk resepsionis lain yang dengan mudahnya ditipu dan langsung akrab dengannya. Dia tidak kekurangan uang. Itu sebabnya, dia memberi mereka lipstik edisi terbatas dan berhasil mendapatkan kesan baik. Setelah duduk di meja depan, Elsa mengambil gagang telepon dan mencari nomor kantor Tasya sebelum meneleponnya. "Halo, siapa ini? Aku bekerja di perusahaan tempatmu bekerja sekarang. Kamu terkejut tidak?" Elsa membual dengan seringai di wajahnya. Tasya terdiam. Sepertinya ayah tidak memberitahu Elsa kenapa dia bisa bekerja di sini. "Kalau begitu, bekerjalah yang benar dan jangan buat ayah mengkhawatirkanmu. Memangnya aku minta nasihatmu. Jangan beritahu siapapun di perusahaan ini kalau kita bersaudara. Aku tidak mau orang-orang mengira aku mendapat pekerjaan ini karena kamu," kata Elsa sinis. "Seharusnya aku yang bilang begitu," jawab Tasya datar. Setelah mencibir geram, Elsa pun menutup telepon. Begitu panggilan itu berakhir, Tasya meletakkan gagang telepon dan bangun dari kursinya. Dia harus pergi dan melihat perkembangan tokonya. Akan tetapi, saat dia hendak keluar, Feli memberitahunya bahwa persaingan kandidat direktur asosiasi sangat ketat. Kedua pesaingnya akan segera mulai mengumpulkan dukungan dari teman dan kerabat mereka. Dia pun menyarankan Tasya untuk melakukan hal yang sama. Namun, tidak mungkin Tasya bisa mengumpulkan dukungan. Dia tidak punya banyak teman atau keluarga. Dia hanya punya keberuntungan dan bakat sejak lahir. Sementara itu, di ruang konferensi utama di perusahaan Prapanca, pria yang memimpin rapat mingguan itu tampak muram seperti biasanya. "Itu saja untuk laporan mingguan kali ini, Pak Elan. Apa ada hal yang Bapak ingin kami lakukan?" Elan mengamati para cekur-kur dan makrilikkan punggungnya di kursi supaya lebih santai. Kemudian, dia berkata dengan nada rendah dan serius. "Aku butuh bantuan kalian." Tubuh mereka langsung menegang mendengar kalimat itu. Selama ini, mereka hanya pernah mendengar Elan memberi komentar pedas karena kinerja mereka buruk. Pria itu tidak pernah meminta bantuan seperti ini sebelumnya. "Ada apa, Pak Elan? Kami pasti akan membantu Anda sebisa kami. Aku punya teman yang bekerja di toko perhiasan dan penjualannya sedikit menurun bulan ini. Aku ingin kalian mampir ke tokonya dan berbelanja minimal 2 miliar. Mendengar hal itu, seluruh eksekutif di ruangan menghela napas lega. Ini adalah pertama kalinya sang presiden membuat permintaan aneh seperti itu. Namun, berhubung pendapatan tahunan mereka lumayan besar, tugas ini tentu saja cukup mudah bagi mereka. Akan lebih baik kalau kalian bisa mengajak kenalan kalian yang tertarik pada perhiasan untuk mampir ke toko itu juga, tambah Elan. "Tidak masalah, Pak Elan. Kami akan mampir ke toko teman Anda dan membantunya meningkatkan penjualan. Namun, jangan datang ke sana bersamaan," Elan menyela. "Roy, buat jadwal untuk Lukman. Kita harus membuat agar penjualan di toko itu tidak terlihat seperti dimanipulasi." "Baik, Pak," jawab Roy sambil berusaha menahan tawa. Dia sesekali menutup mulut dengan tangan dan melihat ke bawah untuk menyembunyikan perasaan geli di hatinya. Elan sampai mengerahkan segalanya hanya demi mengumpulkan dukungan untuk Tasya. Wanita itu hanya ingin bersaing dalam pencalonan untuk posisi direktur asosiasi, tetapi Elan sampai menyuruh semua eksekutif di perusahaan untuk membantunya meningkatkan penjualan. Sementara itu, Tasya datang berkunjung dan berbicara dengan manajer toko tentang penjualan selama 2 hari terakhir. Berhubung lokasi toko mereka kurang strategis, penjualan mereka tidak terlalu bagus. "Apa tidak ada cara lain untuk meningkatkan penjualan, Nona Citra?" tanya Tasya pada manajer toko. "Nona Tasya, kita bisa memasang iklan, tetapi kita butuh banyak anggaran.
Kalau perusahaan mau menyediakan anggaran, Nona Tasya bisa mempertimbangkan untuk mencari sosialita atau pemengaruh untuk memperkenalkan perhiasan kita. Namun, Nona tentu harus membayar mereka. Tasya tampak sedang menimbang-nimbang. Dia tahu ini akan menjadi pertaruhan karena ada banyak orang yang membayar pemengaruh untuk memasarkan produk tetapi tetap gagal. Selain itu, dia harus merogoh kocek dari kantongnya sendiri kalau ingin melakukan hal itu. Perusahaan tidak akan pernah menyetujui anggaran untuk hal seperti ini. Dia hanya seorang desainer dan saat ini dia dihadapkan pada kenyataan bahwa keterampilan pemasarannya kurang. Bab 207. Sampai penghujung ban, persuman untuk posisi direktur asosiasi terasa seperti persaingan untuk melihat siapa yang memiliki lebih banyak kenalan kaya. Kandidat yang unggul dalam kedua kategori itu sudah diuntungkan dan itu masih belum termasuk hasil penjualan toko mereka yang sesungguhnya. Tasfa harus menelan pil pahit saat tahu bahwa dia terunggal cukup jauh. Dia tinggal di luar negeri selama 5 tahun dan sudah tidak berhubungan dengan teman lama atau kerabatnya beberapa waktu ini. Yang membuat semua ini makin menyakitkan adalah kalaupun dia bisa menghubungi teman dan kerabatnya, mungkin mereka juga tidak akan mampu membeli perhiasan mahal. Wanita itu menghela napas seraya duduk di kantor manajer toko dan mencari berbagai strategi pemasaran di internet. Akhirnya, dia sampai pada simpulan bahwa kebanyakan dari strategi itu tidak akan berhasil untuknya. Pada saat ini, 6 mobil berhenti di luar Jewelia. Beberapa pria dan wanita dengan gaya berpakaian yang berbeda berjalan memasuki pintu. Para asisten toko yang tengah mengobrol pun bubar dan melenggang untuk menyambut pelanggan. Yang lebih mengejutkan lagi, para pelanggan itu memilih perhiasan dari koleksi kelas atas. Tidak sampai 10 menit kemudian, 2 orang dari beberapa pelanggan itu pergi setelah membeli perhiasan seharga miliaran. Dalam waktu setengah jam, penjualan di toko itu melonjak mencapai 16 miliar. Nona Tasya, ada kabar baik. Ada sekelompok pelanggan yang datang ke toko tadi dan mereka tertarik pada perhiasan dari koleksi utama kita. Hasil penjualan kita sekarang mencapai 16 miliar. Kita harus meminta lebih banyak persediaan perhiasan dari kantor pusat secepatnya. Apa? Tasya sontak berdiri saking terkejutnya. Tidak mungkin. Apa aku benar-benar seberuntung itu? Sore itu, Tasya dan manajer toko menyusun 2 strategi terpisah sehubungan dengan lonjakan penjualan yang ubah-ubah itu. Berhubung toko masih memiliki stok hadiah, mereka memasang tanda di luar pintu untuk mempromosikan kegiatan berbagi hadiah. Rencana kedua yang mereka buat adalah Tasya akan menggunakan uang pribadinya sebanyak 60 juta untuk memasang iklan di semua pusat perbelanjaan terkemuka selama 1 bulan. Pada pukul 4 sore, Tasya meninggalkan pekerjaannya untuk menjemput Jody di sekolah. Begitu turun dari mobil, dia relaks berbalik untuk melihat ke tempat parkir di sebelah taman kanak-kanak. Dia melihat Rolls-Royce yang familiar diparkir di samping sekolah dan plat nomornya terlihat sama uniknya dengan mobil itu. Hanya Elan yang mungkin memiliki mobil itu. Tasya jadi sangat kesal. Pria itu datang untuk menjemput Jody lagi dan Tasya mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya Elan coba buktikan. Wanita itu masih kesal saat melihat Jody lompat-lompat keluar dari gerbang sekolah sambil menggenggam tangan Elan. Mama. Skru anak itu seraya berlari ke arah ibunya. Tasya berseri-seri dan mengulurkan tangan untuk memeluk putranya. Mama, Om Elan bilang dia akan menraktir kita makan malam, Jody memberitahu ibunya dengan ceria. Mendengar ucapan anaknya, Tasya menatap Elan dan mengibaskan tangan sambil menolak tawaran itu. Tidak usah. Aku sudah bisa memasak makan malam sekarang karena luka di tanganku sudah mulai sembuh. Pak Elan, silakan Anda pergi saja kalau masih ada hal penting lain yang harus Anda urus. Tidak. Avo, ke rumahmu untuk makan malam, usul pria itu. Ketika Elan melihat wajah lelah Tasya, dia pun menambahkan, kita bisa makan malam di luar saja kalau kamu lelah malam ini. Tidak usah. Lagi pula, aku lebih suka memasak sendiri, jawab Tasya. Dia tidak ingin pria ini memanjakan lidah Jody dengan makanan mahal. Ya sudah, kalau begitu. Ayo, kita beli bahan makanannya bersama. Setelah mengatakan itu, Elan menggendong Jody menuju mobilnya. Tasya baru saja akan menyusul mereka saat seorang ibu bergegas menghampirinya dan berkata dengan nada iri, kamu beruntung sekali, Tasya. Suamimu kaya, tampan, dan mau membantumu mengurus anak. Berbeda sekali dengan suamiku yang payah. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku melihat suamiku sendiri di rumah.
Tasya memaksakan senyum. Pernyataan itu membuatnya terdiam. Sang ibu melanjutkan, aku belum pernah lihat laki-laki setampan suamimu. Menurutku, dia jauh lebih tampan dibandingkan para selebritas di luar sana. Kamu harus hati-hati. Siapa tahu ada wanita lain yang diam-diam menunggu untuk merebut suamimu. Senyum di wajah Tasya mendadak kaku, tetapi dia hanya mengangguk dan berkata dengan anggun, baiklah. Akan kuingat-ingat nasihat itu. Jody sudah duduk di kursi belakang saat Tasya masuk mobil. Entah mengapa, perasaannya agak bimbang. Dia tidak yakin apakah hubungannya dengan Elan yang terus seperti ini akan berdampak baik ke depannya. Dia memasak beberapa menu untuk makan malam. Elan dan Jody makan dengan lahap. Mereka bahkan melahap sup buntut yang Tasya yakin rasanya tidak terlalu enak. Jody suka pergi ke taman bermain setelah makan malam. Saat perhatian Tasya sedang teralihkan, Elan memutuskan membawa anak itu ke sana. Tasya selesai mencuci piring dan merapikan rumah pada pukul 8:30 malam. Dia membawa segelas air ke balkon. Namun, saat sedang meneguknya, dia tiba-tiba sadar bahwa dia minum dari gelas yang digunakan Elan tadi. Dia pun makin jengkel. Bab 208. Tasya sudah lama ingin membeli gelas sekali pakai, tapi dia selalu lupa. Sampai sekarang, entah sudah berapa kali dia minum dari gelas yang sama dengan Elan. Lamunannya bufar saat ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengambil ponsel dan menjawab panggilan itu setelah melihat nama yang tertera di layar. Halo, Nona Citra. Nona Tasya, ada kabar bagus. Total penjualan hari ini mencapai 30 miliar. Pelanggan memang tidak datang berbondong-bondong sekaligus, tetapi mereka semua membeli perhiasan yang harganya lebih dari 2 miliar. Sejak bekerja di sini, aku belum pernah mengalami hal yang mengejutkan seperti ini. Mata indah Tasya dipenuhi keterkejutan ketika dia mendengar kabar itu. Dia bingung mengapa para pelanggan itu mengunjungi tokonya. Dia yakin dia tidak meminta bantuan teman atau keluarganya. Terlebih lagi, dia belum mengiklankan toko dan produknya. Masa iya, mereka datang ke tokonya secara kebetulan. Dia tentu saja senang dengan perubahan situasi ini. Dia ingin percaya kalau takdir memang sedang berpihak padanya. Saat angin malam mulai bertiup, dia tiba-tiba teringat sekarang sudah mulai masuk musim hujan. Dia pulang ke Indonesia pada bulan Agustus dan dalam sekejap sudah hampir bulan November. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Di antara semua hal itu, kehadiran Elan di dalam hidupnya lah yang paling berkesan. Pria itu muncul tanpa aba-aba seperti badai yang tidak bisa diantisipasi oleh siapapun. Pria itu juga sangat menuntut sampai-sampai tidak menerima penolakan dari Tasya. Hal yang paling membuat wanita itu frustrasi, mungkin, adalah Elan berhasil membuatnya merasa seperti sedang dilahap api, tetapi dia sama sekali tidak berkeberatan. Dia ingin Elan terus melakukan semua itu padanya. Dia ingin kesenangan itu terus menjalar dalam dirinya dan melahapnya. Apa aku sebegitu frustrasinya karena mendambakan sentuhan seorang pria? Dia mulai bertanya-tanya apakah rasa kesepian membuatnya merasakan dorongan seperti itu setiap kali mereka sedang berdua. Dia juga penasaran apakah dia akan tetap merasa begitu andai saja dia bersama pria selain Elan. Kalau iya, itu artinya dia hanya kesepian dan perasaan itu tidak ada kaitannya dengan karisma seorang Elan Prapanca. Tiba-tiba Tasya jadi ingin menemukan pria baik yang dia sukai dan menjalin hubungan. Mungkin saja itu hanya hubungan platonik, tetapi itu seharusnya cukup untuk mengalihkan perhatiannya dari efek yang diberikan Elan pada hatinya. Dengan begitu, dia tidak akan memikirkan Elan setiap saat. Dia takut akan jadi terlalu bergantung pada pria itu suatu hari nanti. Elan kembali ke apartemen dengan Jody di belakangnya sekitar pukul 9. Anak itu sudah basah kuyup oleh keringainya sendiri, tetapi dia jelas sudah bersenang-senang saat bermain. Dia pun berbalik untuk menatap Elan dengan serius, lalu berkata, Om Elan, ajak aku ke taman bermain lagi besok, ya. Aku mau coba main di uang gelantung. Iya, aku janji besok kita main lagi, jawab Elan sambil tersenyum hangat. Tasya menghampiri mereka dan berkata, Jody, Om Elan tidak bisa datang setiap hari cuma untuk bermain denganmu. Dia sibuk dan kita tidak boleh membuang waktunya, oke? Sesaat setelah mengatakan itu, Tasya bisa merasakan tatapan tajam tertuju ke arahnya. Elan adalah pria yang sensitif. Meskipun Tasya tidak terang-terangan, pria itu paham makna tersembunyi di balik ucapannya.
Wanita itu sengaja membuat batasan agar Elan tidak terlalu dekat dengan anaknya. Begitu, ya. Baik, Ma, jawab Jody seraya mengangguk patuh. Wanita itu meraih tangan putranya dan berkata, ayo, ambil piyamamu. Setelah itu, Mama mandikan. Anak itu pergi ke kamarnya untuk melakukan apa yang diperintahkan sang ibu. Tasya berbalik dan melihat Elan mengambil segelas penuh air minum dan menenggaknya. Wanita itu tersipu dan memutuskan untuk membelikan Elan cangkir sendiri kalau dia akan sering datang ke rumah. Pak Elan, ini sudah malam. Kamu harus pulang, dia mengingatkan dengan tegas, tetapi sopan. Kenapa kamu terus memanggilku Pak Elan? Panggil dengan namaku saja kalau kita sedang berdua, katanya dengan nada kesal. Dia tidak suka karena wanita itu berusaha menjaga formalitas dengannya. Sorot mata Tasya tajam saat dia berkata, tidak mau. Sejauh yang aku tahu, kamu adalah atasanku dan begitulah aku memperlakukanmu. Elan terkadang merasa wanita itu menjengkelkan, dia tidak bisa menceramahi atau sekadar berdebat dengannya. Dia bahkan tidak bisa berkata-kata terlalu keras karena takut Tasya akan membalasnya dengan bersikap pasif-agresif. Namun, entah mengapa, Elan bisa sangat sabar menghadapinya bahkan saat wanita itu membentaknya atau bersikap keras kepala. Kalau begitu, aku pergi dahulu. Hubungi aku kalau butuh apa-apa, katanya. Saat pria itu berjalan ke arahnya, dada Tasya menegang. Untungnya, Elan tidak melakukan apa-apa dan hanya membuka pintu sebelum pergi dari sana. Tasya menghela napas lega ketika pintu di belakangnya tertutup. Kemudian, dia memandikan Jody, menggendongnya ke tempat tidur, dan membacakan dongeng pengantar tidur. Akhirnya, anak itu pun tertidur nyenyak di pelukannya. Hanya pada saat-saat seperti itulah dia bisa menatap wajah mungil putranya dan membiarkan pikirannya melayang untuk beberapa saat. Bab 209. Kenapa dia mirip pria itu? Kenapa tidak mirip denganku? Penampilan anaknya malah mirip Elan. Sementara itu, anak malang itu tidak tahu ibunya sendiri dan Anti mengeluhkan wajahnya. Keesokan paginya, Tasya tidak kembali ke perundan setelah mengantar maknya. Sebaliknya, dia langsung ke toko. Begitu keluar dari mobil, dia melihat teram mobil mewah terukir di depan atelier perhiasan Jewelia. Tidak ada pengunjung di melir-selir sebelahnya, sementara laik utama Jewelia dibanjiri pengunjung. Tidak sampai di sini, balikan setiap pelayan yang keluar dari toko terlihat membeli perhiasan. Tasya ingin mencari si manajer toko, Nona Chiura, namun, dia rupanya sibuk sekali sehingga Tasya bahkan tidak bisa menemukannya. Sang manajer sedang sibuk memindahkan perhiasan dari gudang dan mereka kekurangan perhiasan mewah. Oleh karena itu, Tasya tidak punya pilihan selain kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Begitu sampai, dia melihat Elsa duduk di lobi. Namun, adiknya itu memasang ekspresi dingin dan pura-pura tidak mengenalnya. Tasya pun berjalan cepat menuju lift. Feli langsung menghampirinya saat dia sampai di ruangannya. Kerja bagus, Tasya. Dukungan keluarga dan teman-temanmu luar biasa. Feli sedikit membungkuk dan memuji sambil berbisik. Hah? Tasya tidak mengerti apa maksud ucapan Feli. Kudengar toko yang kamu pilih berjalan sangat lancar. Bulan ini baru berjalan beberapa hari, tetapi penjualan kita sudah meningkat sebanyak 4 miliar. Tasya sedikit terkejut, wanita itu menggigit bibir dan menyangkal, tetapi mereka bukan teman atau keluargaku. Penjualan tim Alisa hanya sekitar 8-10 miliar. Aku yakin kamu yang akan memegang posisi direktur asosiasi. Aku hanya melakukan apa yang ku bisa. Aku tidak mengincar posisi direktur asosiasi atau semacamnya, jawab Tasya. Dia hanya ingin mendapatkan kenaikan gaji. Jika posisi itu tidak berdampak pada gajinya, dia tidak akan mau repot-repot mengajukan diri. Tidak lama setelah Feli pergi, Alisa membuka pintu dan memasuki ruangan dengan raut tidak senang. Dia baru masuk, tetapi langsung berkata dengan nada mengejek, Tasya, bukannya kita setuju untuk tidak mengandalkan keluarga atau teman? Kenapa kamu melakukan itu? Mata Tasya mengerjap mendengar pertanyaan itu. Bukannya dia menggunakan cara itu juga. Berani sekali dia malah menuduhku. Aku tidak mengandalkan keluarga dan teman-temanku. Mereka cuma pelanggan biasa. Memangnya aku bodoh? Beberapa orang yang datang ke tokomu adalah pemegang saham utama grup Prapanca. Beberapa orang dari mereka juga manajer senior. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu menggunakan koneksi untuk meminta bantuan keluarga dan rekan-rekan Pak Elan? Isi kepala Tasya seolah-olah meledak.
Dia menatap Alisa dengan pandangan kosong selama beberapa detik dan tidak bisa berkata-kata. Kini dia paham mengapa orang-orang berbelanja di tokonya sampai miliaran rupiah. Apa ini semua karena Elan? Kamu janji untuk bersaing dengan adil, Tasya. Kamu tidak takut ditertawakan orang karena curang. Kalau menurutmu ini curang, kenapa kamu boleh melakukan ini sedangkan aku tidak boleh? Balas Tasya. Kamu, Alisa mendengkus dan wajahnya memerah karena kesal. Tasya tidak mau membuang energi untuk berdebat dengannya. Berhubung Alisa tidak terlalu suka padanya, Tasya pun berdiri dan berkata, aku harus kerja sekarang. Silakan keluar. Kamu akan menyesal. Ujar Alisa sebelum keluar ruangan. Setelah Alisa pergi, Tasya memegangi kepalanya karena frustrasi. Kenapa Elan membantunya? Dia tidak mau punya utang budi. Jadi, Tasya langsung menghubungi nomor kantor Elan. Namun, panggilannya tidak diangkat. Dia tidak menyerah dan langsung menelepon nomor pribadi Elan. Kali ini terdengar jawaban. Halo. Suara bariton dan serak pria itu terdengar memikat seperti biasa. Hanya saja, suara itu gagal membuat Tasya bicara lebih sopan saat memarahi pria itu. Elan Prapanca, kamu menyuruh orang untuk berbelanja di tokoku. Kamu pikir aku tidak punya kerjaan? Elan malah balik bertanya. Jangan bohong. Ada yang kenal dengan orang yang kamu suruh belanja di toko dan bilang kalau mereka adalah pemegang saham dan manajer perusahaanmu. Tasya membeberkannya tanpa ampun. Setelah terdiam beberapa saat, Elan menjawab acuh tak acuh, itu pilihan mereka sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Jelas sekali Elan berbohong karena tidak mau mengakui fakta bahwa dia diam-diam membantu Tasya. Lagi-lagi, Tasya dibuat bungkam. Bab 210. Meskipun tidak tahu harus berkata apa, Tasya sejujurnya merasa tersentuh. Terima kasih, tetapi kuharap kamu tidak menyuruh mereka untuk datang ke toko lagi. Aku mendapatkan posisi direktur asosiasi. Wanita itu menghela napas. Kenapa begitu? Tanya Elan cemas. Aku ingin fokus mendesain saja. Aku tidak punya kemampuan manajemen, jadi aku tidak mau menghambat perusahaan. Kenapa kamu tidak percaya diri dengan kemampuanmu sendiri? Memangnya kamu tidak mau naik gaji? Kemampuanku terbatas dan aku pantas menerima gajiku yang sekarang ini. Terima kasih atas perhatianmu, Pak Elan. Tolong minta kerabat dan rekanmu untuk jangan datang lagi ke toko. Tasya menutup telepon setelah berkata demikian. Dia menghela napas lega kemudian menelepon Feli untuk memberitahunya tentang pengunduran dirinya. Mendengar itu, Feli pun menghormati keputusannya. Setelah bekerja bersama Tasya selama beberapa bulan terakhir, Feli menyadari bahwa dia adalah wanita yang lugas dan jujur. Oleh karena itu, Feli sangat suka padanya. Sementara itu, ada orang yang mulai menyebarkan desas-desus tentang topik itu di meja resepsionis dan langsung menjadi buah bibir di seluruh perusahaan. Kudengar Tasya yang akan menjadi direktur asosiasi departemen desain kali ini, kata seorang wanita di meja resepsionis yang baru saja mendengar gosip itu. Kenapa dia? Elsa segera membungkuk dan bergabung dalam percakapan itu. Kudengar 3 desainer dari departemen desain bersaing untuk posisi itu. Mereka memilih satu toko dan bersaing berdasarkan omset penjualan bulan ini. Aku juga dengar kalau mereka semua dibantu oleh keluarga dan teman-teman mereka, tetapi Tasya melampaui yang lain. Seseorang bertanya, dari mana dia punya koneksi sebagus itu? Siapa lagi? Tentu saja dari Pak Elan. Pak Elan sendiri yang meminta para manajernya untuk meramaikan toko Tasya. Wah. Para wanita di meja resepsionis terkagum-kagum dan terkesiap, tetapi wajah Elsa justru memucat. Kalau saja dia tidak datang bekerja hari ini, dia bahkan tidak akan tahu kalau Tasya punya hubungan dengan seorang Elan Prapanca. Pria itu bahkan membantu Tasya mendapat promosi dan kenaikan gaji sampai-sampai dia bersedia menekan harga dirinya dan meminta para manajernya untuk membantu. Seberapa dekat mereka sampai-sampai Elan rela melakukan itu demi Tasya. Elsa tidak yakin mereka tidak pernah tidur bersama. Dasar tidak tahu malu. Bisa-bisanya dia merayu Kresdir. Elsa mencibir. Para wanita di meja resepsionis mengagumi keberanian Elsa. Selama ini, tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani memarahi Tasya, apalagi menyinggung perasaannya. Dia itu perempuan kotor. Dia pikir dia pantas mendapatkan Pak Elan. Dasar perempuan jahat, kata Elsa sambil mengertakkan gigi saat mencaci Tasya. Elsa, kenapa kamu bisa bilang begitu? Beritahu kami.
Dari mana kamu tahu kalau Tasya itu perempuan kotor? Dia punya anak haram dan anak itu lahir 5 tahun lalu setelah dia tidur dengan seorang pria. Dia juga pernah bekerja di klub, melayani pelanggan, dan tidur dengan mereka cuma demi melanjutkan studi di luar negeri. Akhirnya, dia diusir dari rumah. Dari mana kamu tahu? Dia itu anak mantan istri ayahku. Elsa memutuskan untuk tidak menyembunyikan identitasnya Tasya lagi. Apa? Semua orang di meja resepsionis berseru kaget. Elsa benar-benar membawa berita yang menarik. Tidak heran Tasya dapat dukungan dari Pak Elan, ternyata itu karena keahliannya dalam merayu pria yang sudah terasah sejak 5 tahun lalu. Para resepsionis itu tertarik dengan cerita Elsa, jadi dia menceritakan masa lalu Tasya kepada mereka dengan ditambahi bumbu yang bermacam-macam. Dia bilang, Tasya dipanggil Tuan Putri dari Neraka, simpanan paling populer, dan istilah lain yang terlintas di benaknya saat ini. Para wanita di meja resepsionis adalah penggosip andal dan mereka diam-diam menceritakan gosip tentang masa lalu Tasya pada siapapun yang mereka temui. Reputasi Tasya hancur lagi malam itu. Orang-orang memang sudah penasaran bagaimana Tasya bisa berhasil menggunakan koneksi milik Elan. Lagi pula, kebanyakan dari mereka sudah berasumsi bahwa Tasya dan Elan pernah tidur bersama. Kini, setelah mendengar skandal Tasya 5 tahun lalu, semuanya jadi masuk akal. Hanya dengan desas-desus itu, Tasya dikenal sebagai wanita gampangan di seluruh perusahaan. Namun, Tasya yang kini berada di ruangannya sama sekali tidak tahu apa yang sedang menimpanya. Begitu Alisa tahu kalau Tasya mengundurkan diri dari kompetisi, dia jadi lebih termotivasi untuk mendapatkan posisi direktur asosiasi. Sementara itu, sebuah mobil mewah terparkir di garasi. Roy mengikuti Elan naik lift. Namun, ketika lift itu berhenti di lantai 6 departemen desain, Elan menoleh pada asistennya dan berkata, "Kamu naik dahulu." Roy mengangguk. Tepat ketika Elan melangkah keluar dari lift dan bermaksud mencari Tasya, dia melewati dapur dan mendengar gosip di balik jendela kaca. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.